Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lihat ya situasinya maskulin. Insya Allah ini 90% jadi nyata. Jadi jangan dipaksakan ya untuk menjadi nyata. The devil. Marah, kesal, dendam. Ya. Four of Wands. The King of Cups. Kamu bisa berdealing dengan Capricorn, or fire sign, water sign, air sign. Situasinya maskulin. Oke. The King of Swords. Oke, di sini ada the Devil, Four of Wands, the King of Cups, the Star, and the Lovers, the Queen of Swords, and the Two of Cups. The bottom of the deck ada the King of Swords and the Hangman. Dan juga ada Six of Wands. Oke. Maskulin di sini sebenarnya merasa sia-sia ya atas kesuksesan yang dia raih. Salah satunya karena feminim sekarang sudah tegas. Bahkan sudah memiliki pasangan baru, aku lihat sebagian dari feminim. Ini yang membuat maskulin cemburu dan obsesi ya, mau kembali lagi sama kamu nantinya. Tapi ketika kamu sudah memutuskan, salah satunya mencintai dirimu sendiri, dan kalau yang sudah berpisah memutuskan untuk mencari pasangan yang baru. Dan ini membuat si maskulin merasa sia-sia, tertekan dari egonya dia sendiri. Dan ini membuat dia merasa kalah karena kemenangan dan kesuksesan yang dia raih ini menggantung hasilnya. Jadi tidak dinikmati secara jiwanya dia. Dan dia terperangkap dalam keegoannya dia. Ya. Ada rasa dendam, obsesi dalam connectionnya kalian, karena dia melihat kamu meraih kesuksesan dari spiritual yang kamu miliki. Kamu bisa mencintai dirimu sendiri, bahkan juga mendapati seseorang yang mencintai kamu dengan tulus ya, feminim. Ini membuat maskulin sangat cemburu besar, marah.
Aku ngeliatnya di sini maskulin coba untuk memakai alam bawah sadar ya. Alam bawah sadar. Ini ada ularnya ya. Devilnya. Penuh kemarahan ini. Penuh kelicikan. Karena kesuksesan yang dia raih ini udah nggak dia nikmatin secara lahiriah, masih secara jiwanya ya. Makanya dia kesel ngelihat kamu sudah bahagia, terutama tentang dirimu sendiri. Dia tertekan ini, tertekan dengan egonya karena dia coba untuk nekat keluar dari zona aman ya, terutama dalam hal penanaman karmanya dia sendiri. Dia coba untuk nekat bebaskan diri dari pembayaran karma dengan cara dia akan lakukan segala cara untuk meraih kemenangan dia, kesuksesannya dia, entah itu karir, walaupun bebannya dan risikonya sangat besar, dia lakukan, pada akhirnya hasilnya menggantung. Dan dia terperangkap dalam kearoganannya dia. Dia terperangkap dalam sifat angkuhnya dia. Oke. Dan aku ngeliatnya memang maskulin di sini ya merasa menguasai ya tentang energi spiritualnya feminim. Padahal di sini feminim sudah menegaskan untuk mencintai diri sendiri, walaupun ini butuh keberanian ya, butuh kekuatan juga, ketegasan juga. Situasi maskulin please. The 9 of Cups tuh. The Knight of Swords. The Hangman. Judgment. Two of Wands. Seven of Pentacles. The Emperor. And the Eight of Wands, Five of Cups, Three of Cups, Nine of Swords, and the Ace of Swords, Seven of Swords, Five of Wands, the Hermit. Okay. Maskulin obsesi banget ya tentang harapan dan doa-doanya dia, terutama ya untuk bisa kembali ke kamu. Tapi energinya dia tentang spiritual ini menggantung. Kenapa? Ya karena ada kebangkitan spiritual ya, bukan hanya kepada koneksi twin flames, tapi koneksi karmik, soulmates, semuanya. Ya, lagi ada kebangkitan spiritual, seluruh connection. Dan di sini maskulin
cemburu ya, melihat feminim sudah mampu mengendalikan tentang harapan masa depannya dia sendiri, apa yang ditanam. Ini membuat maskulin semakin jatuh cinta sebenarnya kepada feminim. Ya, karena melihat feminim sudah mandiri, bahkan juga tegas ya. Ini maskulin ini kesel, marah ya, emosional juga, pengen banget balik ke kamu sih, tapi dengan cara yang gak lazim. Hati-hati ya, bisa dengan cara ilmu hitam, atau dia berdoa yang buruk, yang gak baik buat kamu, ataupun doa untuk kembali ke kamu, tapi dia tidak mau menjujurkan perasaannya dia. Dan aku ngelihatnya si maskulin ini ya berharapnya tuh bisa kembali merajut kasih dan meraih masa depan yang baik lagi sama kamu. Karena dia pengen stabil hidupnya. Dia pengen ngendaliin kamu, tapi udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa ngendaliin kamu. Karena kamu belajar menanam harapan kamu sendiri. Berharap bisa kembali union, tapi menggantung ya doanya si maskulin ini menggantung untuk bisa kembali. Kenapa? Ya karena feminimnya sudah memiliki masa depannya sendiri. Ya, sudah fokus. Sudah bersikap tegas. Jadi udah enggak yang melentak-melentek gitu loh. Udah enggak apa ya, kan dibilang cemen ya gitu deh, udah enggak cemen. Sini ada The Hermit. Stasinya maskulin ini sebenarnya banyak perdebatan hati, pikiran ya, antara spiritual dan logikanya. Dia coba untuk bisa membenahkan diri, tapi dia masih menggenggam kebohongannya dia. Ini dia banyak masalah ya dengan orang-orang yang dia rahasiakan, ataupun dengan dengan topengnya dia sendiri. Ini bermasalah dan dia masih membawa kebohongannya dia. Tahu ya, membawa kebohongannya dia. Jadi memang ini lagi banyak perdebatan, perang ilmu juga ya, perang alam gaib antara logika dan spiritual gitu loh. Jadi maskulin ini lagi perang batin sendiri ya. Makanya dia stres, depression, tersiksa karena mencari kejujuran, sedangkan dirinya dia aja masih memendam perasaan ya. Dan dia stres tentang tujuan hidupnya dia karena dia menggunakan jalan pintas terus. Pada akhirnya dia nggak mendapatkan hasilnya yang baik ya dari jalan pintasnya dia. Tuh, dihantui rasa ketakutan tentang perselingkuhan yang dia jalani, dan dia tersiksa walaupun terlihat bahagia ya, padahal ada rasa takut ya tentang penyesalan dia di masa lalu karena sudah mengkhianati kamu. Dan ya aku ngelihatnya memang maskulin di sini dihantui rasa bersalah. Jadi memang perjalanan hidupnya dia ini tersiksa ya. Walaupun dia terlihat move on, tapi dia masih mengenang masa lalu. Masih sedih. Belum bisa melupakan 100% malah. Ketika feminim sudah memutuskan untuk mencintai dirinya dia sendiri, memutuskan fokus memperbaiki spiritualnya dia, mengembalikan jati dirinya dia. Ini membuat maskulin ini tersiksa dan emosional, obsesi dengan doa-doanya, dan dia ya penuh dengan kemarahan karena kebangkitan spiritual ini malah membuat dia makin cinta sama feminim.
secara diam-diam ya, karena dia belum bisa mengungkapkan, pengen mengendalikan lagi feminim tapi udah nggak bisa lagi ya. Kita lihat situasi maskulin. The moon. Seven of Swords. Five of Wands. Ten of Cups. King of Wands. Page of Wands. And the Justice. Water sign, air sign, earth sign, fire sign. Ini maskulin emang sifatnya sulit berubah ya. Padahal dia banyak masalah dengan dramanya, dengan kebebasannya, perselingkuhannya, banyak fitnahan, banyak serangan gaib juga, banyak pertengkaran juga, dan dia juga dihantui rasa ketakutan ya tentang serangan-serangan gaib, tentang topengnya dia. Ini lagi konflik batin karena ada kebangkitan spiritual ya, yang membuat dia merasa nggak nyaman sendiri. So, aku ngelihatnya memang maskulin ini gimana ya, kalau dibilang mau insaf juga setengah-setengah. Kejiwanya masih muda ya, jiwa-jiwa nakalnya masih ada, dan sebenarnya udah banyak drama loh hidupnya dia. Mau kembali ke kamu juga dia harusnya optimis dengan tujuannya dia, optimis dengan janjinya dia, yaitu berikan kenyataan gitu loh, bukti kepada feminim kalau dia tuh bisa dewasa, bisa stabil ya, bisa mendengarkan tentang kejujuran perasaannya feminim, menghargai, dan bisa belajar tentang kesabaran dalam perjalanan percintaan tuh ya, nggak cuma sehari dua hari, sebulan dua bulan, atau setahun gitu ya. Percintaan terutama dalam pernikahan itu nggak bisa sehari dua hari itu, ataupun setahun dua tahun, enggak, tapi kan seumur hidup ibadahnya. So di sini maskulin memang coba mencari jalan pintas ya untuk bisa kembali lagi. Bahkan dia juga coba untuk melawan serangan ilmu hitam ya di dalam mimpinya dia, tapi dia nggak bisa melawan sendiri. Kenapa? Karena energi spiritual yang dia dapati selama ini itu kan dari kamu ya. Kamu yang lebih fokus ketika mencintai sesuatunya, mencintai seseorang, kamu yang lebih fokus ingin selalu berdamai, ingin menjaga gitu ya. Tapi dia memanfaatkan ketulusan kamu kan, memanfaatkan kebaikan, kejujuran kamu. Ketika maskulin mendapati apa yang diinginkan ya, ini maskulin terperangkap dalam sifat manipulasinya ya. Jadi memang kurang bersyukur juga sih. Dan aku ngelihat maskulin di sini lagi banyak perang batin, perang ilmu juga, perang kata-kata ya, bertentangan kayaknya.
hati sama pikirannya tuh, antara mau kembali ke kamu atau tidak. Sama kamu juga lagi perang doa di langit. Kamunya sudah berpindah doa, dia mendoakan kamu gitu ya. Jadi bertolak belakang. Karena dianya belum bisa belajar benahi dirinya dia secara spiritual ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, maskulin harus menjalani pembayaran karma dari perbuatan dia di masa lalu, terutama tentang perselingkuhan. Ya, mau tidak mau harus dia jalani di sini. Dan ya dia tersiksa sendiri ya dengan tujuan hidupnya dia. Karena ketika sudah memiliki apa yang dia inginkan, dia menjadi serakah. Ya. Dan ini membuat dia ya harus menjalani karmanya dia dari perbuatan dia di masa lalu. Yang tadinya senang-senang ya, sekarang tersiksa. Kita lihat dengan Clarify-nya. Bentar ya guys. Nih maskulin berdoa secara ini ya. Ya kalau dibilang niat buruk ada sih. Aku nggak mau ngebohongin ya. Jadi niat buruknya gini. Dia pengen kuasain kamu lagi, tapi dia ingin ngontrolling lagi tentang ya perjalanan percintaannya dia, terutama petualangan hidupnya ya. Six of Swords, the Lovers, tuh kan, aduh. Jadi dia nih orangnya gampang pelimplan ya, raguan. Dan ya aku ngelihatnya maskulin di sini mengalami banyak kebimbangan ya tentang twin flames. Jadi kalau dibilang tuh dia belum bisa netap. Lagi nggak seimbang ya tentang percintaan. Dan memang dia sedang menduakan terus. Bahkan maskulin juga marah, kesel karena dia diduakan. Ini ada. Makanya bertentangan batin, hati, pikirannya dia. King. Tuh kan, aku bilang juga apa? Dia masih memendam perasaan ke kamu loh. Keinginannya dia untuk bisa kembali tuh masih dia genggam, masih dia pertaruhkan, terutama yang long distance. Di sini di Clarify-nya maskulin udah hancur ya mendengar kabar feminim, udah lebih bahagia, fokus. Ini membuat maskulin merasa sedih, padahal ya si feminim juga merasa hal yang sama sebenarnya, tapi coba untuk optimis secara misterius. Jadi maskulin ini memang masih berjalan dengan orang ketiganya juga ya, tapi pikirannya masih kepengenan dengan feminim, dengan twin flames-nya.
Sedangkan di sini feminimnya sudah focusing, tegas dengan kehidupannya dia sendiri ya. Tuh. Feminim lagi fokus dengan karir ya, karena feminim merasa udah sia-sia ya, sia-sia dalam mempertahankan perjalanan hidupnya dengan maskulin yang penuh dengan kekanak-kanakan. Di sini feminim coba untuk move on ya, optimis aja walaupun merasa perjuangannya itu sia-sia. Kita lihat the Knight of Swords-nya ya. Oh, maskulin di sini lagi mencari kesempatan dalam kehidupan dia yang baru dengan orang barunya ya. Salah satunya sudah ada yang menikah, tapi ternyata pernikahannya membawa banyak pertengkaran. Tadinya dia mencari jalan pintasnya itu ya dengan cara menikahi orang baru. Dia pikir ya akan lebih baik gitu. Tapi ternyata malah banyak drama. Makanya dia terperangkap dalam karmic circle dengan orang barunya. Ya, karena harus membayar karma, terutama tentang kematian. Ini juga akan ending hubungannya mereka. Ada perceraian. Ya, suatu perubahan yang harus mereka jalani, alami gitu ya. Mau nggak mau, ya maskulin harus kuat menghadapinya. Makanya dia terperangkap dalam perasaannya dia sendiri, penyesalan, kecewa, marah, pertengkaran, manipulasi juga. Karena ada the judgment ya, kebangkitan spiritual. Wow, ini kamu berdua. Kalian sama-sama memiliki pandangan hidup masing-masing ya. Serupa tapi tak sama. Kalau aku lihat ya, dari binatangnya aja udah kelihatan ya. Ini cicak kan kalau dalam Islam itu nggak bagus ya. Pengkhianat ya. Sedangkan ini spiritual. Sahabat, jadi pengkhianat dan sahabat. Jadi maskulin ini mengkhianati janji-janjinya sehingga apapun yang dia inginkan ini banyak diingkari ya. Sedangkan tuh apa ini? Kalau kalian bersama, ini sebenarnya mudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ibarat tuh cepat terkabul gitu. Kenapa? Karena sebenarnya misi kalian tuh sama, cuman bedanya adalah niatnya. Ya, di sini obsesi, yang di sininya ya kalau dibilang sedikit posesif, ya wajar itu namanya pasangan ya. Tapi kalau disatukan sebenarnya kalian nih jiwa yang sama, cuman niatnya berbeda. Ya. Padahal kalian mudah mendapatkan apa yang kalian inginkan ketika bersama gitu loh. Akan dipertemukan lagi tapi dalam keadaan yang berbeda. Kita lihat Seven of Pentacles. The Queen of Swords-nya 2 ya. Feminim, makanya kamu di sini focusing dalam karir kamu. Salah satunya adalah kamu menjujurkan tentang kekecewaannya kamu atas jalannya si maskulin yang lambat. Kamu tegaskan kalau kamu ingin memperbaiki dan bertanggung jawab atas perbuatan kamu di masa lalu. Entah selama dengan maskulin, sebelum dengan maskulin, atau setelah dengan maskulin. Ini yang kamu katakan. Salah satunya. Kedua,
kamu juga jujurkan kalau kamu kecewa dengan sikapnya maskulin yang lambat dalam perbaikan. Sini aku ngeliatnya seperti itu. Makanya kamu ya tegas untuk menanam sendiri harapan kamu. Pada akhirnya nanti maskulin mau nggak mau harus nerima, ya, nerima tentang perbaikan diri besar-besaran. Maskulin di sini pengen banget mendapatkan rezeki besar, kesuksesan yang besar, bisa berkomitmen dengan spiritualnya. Dia berharapnya seperti itu ya. Tapi kan semua butuh waktu ya guys. The Emperor. Tuh, sifat childishnya inilah yang harus dia perbaiki, ya. Terutama petualangannya dengan si karmik. Ya, makanya di sini banyak drama. Mau kembali ke kamu bisa, asalkan dia bisa rubah dan komitmen dengan janjinya dan buktikan kalau dia bisa berubah. Kita lihat demonnya ya. Oke. Ya, harus perbaiki niatnya, perbaiki intuisinya. Perbaiki lagi cara mencari kebahagiaannya, tidak dengan drama, tidak dengan keserakahan, tidak dengan penyakit hati. Intinya seperti itu. Ya. Tuh. Pengkhianatan ini adalah satu pembayaran karma yang harus maskulin rasakan, jalani. Ya, ini sebagai pembelajaran untuk di masa depannya dia ke depannya untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Tapi aku ngeliat di sini memang maskulin ya harus menerima. Ya. Harus menerima. Kalau dia pengen hidup lebih baik ya harus menerima tentang pembayaran karma. Dia masih menipu dirinya dia sendiri ya, perasaan dia. Terutama untuk bisa bangkit dan kembali ke kamu tuh masih dia tahan, ya. Makanya mau gak mau dia harus menjalani karma dari masa lalunya dia tentang perselingkuhan. Stres, depression pasti, itu wajar. Oke, kita lihat dengan kartu oracle-nya ya. Kita lihat dengan kartu oracle. Situasinya maskulin. Love yourself. The secret of our success is whatever we never give up. And you simply have to put one foot in the front of the other and keep going. Oke, di sini aku ngelihatnya maskulin harus mencintai dirinya dia sendiri dan harus penting banget ya untuk tetap tinggal untuk tetap stay itu dengan ya kita harus tinggal di daerah positif ataupun circle yang positif. Ya jangan yang negatif. Ini penting banget buat kamu ya maskulin. Karena untuk mendapatkan kebahagiaan luar dan dalam itu ya pastinya mencintai diri kita sendiri itu dengan hal-hal positif dan bisa bermanfaat untuk orang lain juga, bukan hanya untuk diri kita sendiri ya. The secret or success is that winner. Jadi kalau dia mau sukses, mau bahagia, ya jangan cepat menyerah. Kalau menyerah ya pasti akan gagal lagi gitu loh.
Jadi setiap kegagalan itu ya jangan juga kita langsung give up gitu, nggak usah. Karena segala sesuatunya dari pembelajaran itu kita menjadi kuat, menjadi sabar, menjadi ikhlas, menjadi pintar malah ya. You simply have to put one foot in the front. Jadi simpel aja sih, kayak kita jalan kaki. Berjalan itu kan nggak mungkin dua-duanya itu melangkah. Jadi salah satunya adalah belajar hidup di dalam hal-hal positif itu penting, terutama circle yang positif, memberikan energi yang positif, terutama dengan orang-orang yang kita koneksi. Kalau kita berhubungan dengan orang yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, itu juga negatif, sehingga itu akan membuat suatu koneksi ataupun karma dalam hidup kita menjadi buruk. Dan rahasia terbesar dalam meraih kehidupan yang untuk sukses ya pastinya dengan kata tidak menyerah. Ya, kalau kita mau sukses ya jangan pernah gampang menyerah. Dan simple, ketika kita ingin sukses pastinya salah satu harus ada yang diikhlaskan. Ya, tapi bukan berarti mengikhlaskan sesuatu itu ya dengan berbagai cara, dengan alasan yang tidak masuk akal. Jangan, difikirkan kembali. Misalnya, kita mau meninggalkan pasangan kita. Misalnya kayak maskulin ya, ninggalin pasangan kita. Alasannya ingin kerja, tahu-tahu dia dengan orang lain. Jangan. Itu kan bisa bersama, dibicarakan lagi. Kalaupun misalnya mau bekerja, ya udah jangan membuat suatu hubungan dengan orang lain dulu. Karena itu akan menyakitkan dan itu bisa menjadi karma buruk buat kita. Dan di sini kita harus bisa mengimbangi langkah kita ya untuk tetap terus berjalan. Jadi jangan pernah menghalalkan segala cara, berbagai alasan hanya karena ya ini kan buat kerjaan gue, karir gue, buat kita juga. Maaf ya, gue harus ninggalin lu gini. Gue terpaksa sama dia karena ya salah satunya kita jauh, terus kita long distance, bla 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 bla. Kalau bisa jangan seperti itu ya, karena hasilnya tidak akan baik juga buat diri dia, buat pasangannya dia kelak ya, karena menyakitkan orang lain dan mengorbankan perasaan bahkan waktunya seseorang gitu kan, kasihan ya, jadi wasting time buat seseorang tersebut, menghabiskan waktu sia-sia buat orang tersebut kan kasihan. Nantinya waktu kitanya akan dibuang orang juga, bahkan keturunan kitanya. Jadi pikirkan kembali. Sunglasses, watching and looking and stalking, gaslighting, perception, focusing out. Dragonfly, be lighted-hearted, finding out things coming to light, adaptations, change and heal. Not today, not dealing hurt, avoiding and confrontation, and person boundaries and still angry, healing her from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Step it in the back. Hammer. Oke. Maskulin, kamu harus berkaca diri lagi, rubah pandangan hidup kamu lagi. Dalam mencintai dirimu sendiri itu jangan berlebihan dan jangan menghalalkan segala cara. Kamu masih memantau orang nih, ya, seseorang, entah itu karmik ataupun feminim ya. Memang sebagian dari maskulin ini belum siap untuk healing, belum siap, ya, belum siap. Dan masih banyak kemarahan yang maskulin rasakan karena ketika dia ingin sembuh dari hubungan yang toksik, malah dia mendapatkan pengkhianatan. Ya karena itu adalah suatu penggugur dosa ya, penggugur dosa. Dan caranya maskulin untuk bisa menyembuhkan penyakitnya ataupun menyembuhkan luka hatinya ya, itu dengan cara sabotage lagi, mencari permainan baru. Inilah
Ya, kesalahannya Mas Pulin. Nggak bisa belajar sabar, selalu kurang dan kurang, cepat cemburu dengan kehidupan orang, penyakit hati, ya. Dan selalu ya menghancurkan hubungan. Ketika udah nggak baik, udah hancurin aja sekalian. Jadi nggak mau memperbaiki, makanya susah untuk sukses. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.